Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam dunia spiritual dan mistik Nusantara, batu akik bukan sekadar perhiasan, melainkan media yang dipercaya menyimpan kekuatan gaib. Beberapa jenis batu akik diyakini menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus, termasuk Khodam, yaitu entitas spiritual yang bisa menjadi pelindung atau pembantu pemiliknya. Di antara berbagai batu akik, terdapat 5 yang dianggap paling sakti karena dihuni oleh Khodam Raja Jin, makhluk astral tingkat tinggi yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Batu-batu ini tidak hanya dikenal karena keindahan fisiknya, tetapi juga karena pengaruh gaib yang ditimbulkan, mulai dari perlindungan, kekuasaan, hingga kekayaan spiritual. Dalam video ini akan mengulas secara mendalam 5 batu akik sakti tersebut dan Khodam yang bersemayam di dalamnya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Batu akik telah lama menjadi bagian penting dalam tradisi mistik dan spiritual di Nusantara. Di balik kilaunya yang indah, tersimpan berbagai kepercayaan tentang kekuatan gaib yang menyertainya. Masyarakat meyakini bahwa batu-batu tertentu memiliki kemampuan luar biasa karena dihuni oleh entitas spiritual yang disebut Khodam. Khodam ini bukan sekadar makhluk halus biasa, tetapi roh atau jin yang dipercaya setia mendampingi dan membantu pemilik batu, terutama ketika batu tersebut dihuni oleh sosok tinggi dalam hierarki dunia jin, yaitu Khodam Raja Jin. Para Raja Jin dikenal sebagai makhluk astral paling kuat dan dihormati di alam gaib karena kekuasaan dan kebijaksanaan mereka. Dalam dunia perbatuan spiritual, terdapat 5 jenis batu akik yang diyakini sebagai media utama persemayaman para Khodam Raja Jin. Kelima batu ini dikenal bukan hanya karena keunikan bentuk dan warna fisiknya, tetapi karena kekuatan metafisiknya yang nyata dirasakan oleh para pemilik dan praktisi spiritual. Masing-masing batu memiliki Khodam yang berbeda, dengan karakter, kekuatan, dan pengaruh yang beragam, mulai dari perlindungan mutlak dari serangan gaib, pembukaan aura wibawa dan karisma, hingga kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam astral. Kisah-kisah tentang pengalaman spiritual yang luar biasa sering kali muncul dari mereka yang telah bersinggungan langsung dengan batu-batu ini. Berikut 5 jenis batu akik yang diyakini sebagai media utama persemayaman para Khodam Raja Jin. 1. Batu Raja Kalimaya Hitam. Batu Raja Kalimaya Hitam menjadi salah satu batu akik yang paling legendaris dalam dunia spiritual Nusantara. Berasal dari daerah Banten, batu ini memiliki karakteristik unik berupa warna hitam pekat yang kadang memantulkan kilauan warna pelangi di permukaannya. Secara fisik, batu Kalimaya tergolong dalam keluarga opal, namun varian hitamnya dianggap jauh lebih sakral dibanding jenis biasa. Dalam tradisi mistik, warna hitam melambangkan kekuatan tersembunyi, perlindungan, dan rahasia agung alam semesta, menjadikan Kalimaya hitam sebagai magnet kuat bagi para spiritualis yang mencari batu pelindung berenergi tinggi. Di balik kemilau misteriusnya, diyakini bahwa batu Raja Kalimaya hitam dihuni oleh Syah Marhaban, seorang Raja Jin dari Kerajaan Barat. Syah Marhaban dikenal dalam tradisi gaib sebagai sosok jin yang bijaksana, berwibawa, namun sangat keras dalam mempertahankan kebenaran. Ia digambarkan sebagai makhluk astral dengan jubah hitam emas, memegang tongkat bercahaya, dan dikelilingi pasukan jin loyal. Hubungan spiritual antara batu dan Syah Marhaban membuat Kalimaya hitam menjadi batu yang bukan hanya berfungsi sebagai jimat, melainkan sebagai penghubung langsung dengan kekuatan besar alam gaib. Kekuatan utama dari batu Raja Kalimaya hitam adalah proteksi total terhadap serangan energi negatif. Pemilik batu ini dipercaya akan terlindungi dari berbagai macam bahaya gaib seperti santet, teluh, guna-guna, serta serangan energi gelap lainnya. Selain itu, batu ini juga memancarkan aura kewibawaan yang kuat, membuat pemiliknya tampak lebih berkarisma dan disegani dalam berbagai pergaulan sosial. Tidak sedikit pemimpin adat, tokoh masyarakat, hingga praktisi spiritual yang menggunakan Kalimaya hitam untuk memperkuat posisinya dalam komunitas. Namun, perlu ditekankan bahwa kekuatan batu Raja Kalimaya hitam tidak serta-merta aktif hanya dengan memilikinya. Diperlukan ikatan batin, ritual pembersihan, dan kesungguhan niat untuk dapat benar-benar bersinergi dengan Khodam Syah Marhaban. Tanpa kesiapan jiwa dan disiplin spiritual, kekuatan besar yang ada dalam batu ini justru bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Oleh sebab itu, Kalimaya hitam lebih cocok dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami etika dunia gaib dan siap memikul tanggung jawab besar dalam penggunaannya. 2. Batu Merah Delima. Batu Merah Delima,
sebuah batu yang tidak hanya sakti, tetapi juga memiliki simbol kekuasaan dan keberuntungan tinggi. Batu ini sangat langka, bahkan di dunia perbatuan mistik, merah delima dianggap sebagai pusaka kelas wahid yang hanya dimiliki oleh para raja, bangsawan, atau tokoh spiritual besar. Warnanya merah menyala, menyerupai darah segar, dan dalam beberapa kasus konon mampu menyala dalam kegelapan. Batu ini banyak ditemukan di wilayah Aceh, namun yang benar-benar asli dan berenergi kuat sangat sulit ditemukan, dan seringkali diwariskan secara turun-temurun. Batu merah delima dipercaya dihuni oleh Khodam Raja Jin Hidrul Azim, sosok penguasa dari dimensi jin utara yang dikenal sangat kuat dalam aspek penyembuhan dan spiritualitas tinggi. Hidrul Azim digambarkan sebagai jin bercahaya merah keemasan, duduk di singgasana kristal, dan dikelilingi cahaya putih yang menghangatkan jiwa. Ia bukan hanya pelindung, tetapi juga guru bagi pemilik batu, memberikan petunjuk batin dalam bentuk intuisi, mimpi, atau perasaan halus. Berbeda dari Syah Marhaban yang lebih bersifat penjaga dan pelindung, Hidrul Azim adalah pembimbing ruhani, menuntun manusia untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta dan menjalani hidup dengan kesadaran tinggi. Manfaat spiritual dari merah delima sangat luas. Batu ini dipercaya dapat memperkuat daya tarik metafisik, menambah karisma, memperlancar rezeki, dan mempercepat datangnya jodoh atau hubungan baik dalam kehidupan sosial. Bagi praktisi pengobatan alternatif, energi dari merah delima sering digunakan untuk terapi aura dan pemulihan batin, karena daya sembuh yang dipancarkannya sangat tinggi. Dalam dunia mistik, pemilik batu ini sering dikaitkan dengan pribadi yang bercahaya, disukai banyak orang, dan memiliki kekuatan batin yang sulit dijelaskan secara logika biasa. Namun sebagaimana batu bertuah lainnya, batu merah delima bukan sekadar koleksi eksotik. Hubungan dengan Khodam Hidrul Azim hanya akan terbentuk jika pemilik batu memiliki niat yang bersih, tidak tamak, dan mampu menjaga kesucian hati. Energi batu ini sangat sensitif terhadap niat buruk. Jika digunakan untuk tujuan egois atau manipulatif, kekuatannya bisa memudar, bahkan membawa kesialan. Oleh karena itu, merah delima adalah batu spiritual yang hanya akan benar-benar hidup di tangan mereka yang siap menjalani perjalanan ruhani dan memahami tanggung jawab dari kekuatan yang menyertainya. 3. Batu badar besi. Batu ini banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan sebagian daerah Jawa, dengan ciri khas warna keabu-abuan atau kehitaman serta mengandung unsur logam yang membuatnya mampu menempel pada magnet. Dalam budaya lokal, badar besi disebut juga batu besi hidup, karena dipercaya memiliki energi yang aktif dan terus bergerak di dalamnya. Bahkan ada yang meyakini batu ini bisa menahan senjata tajam secara gaib. Batu badar besi diyakini sebagai tempat bersemayam Jin Al-Kubra, sosok panglima besar dalam kerajaan Jin Selatan. Al-Kubra dikenal sebagai jin prajurit yang sangat loyal terhadap tuannya, memiliki penampilan seperti raksasa bersenjata lengkap, dan selalu siap siaga melindungi pemilik batu dari segala bentuk ancaman, baik yang tampak maupun tidak kasat mata. Kehadirannya dalam batu ini menjadikan badar besi tidak hanya berfungsi sebagai jimat pelindung, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan ketegasan jiwa. Jin Al-Kubra disebut hanya setia pada mereka yang memiliki jiwa pemberani dan tidak menyalahgunakan kekuatannya untuk merugikan orang lain. Manfaat utama dari batu badar besi adalah perlindungan mutlak. Batu ini sering digunakan oleh para pendekar, pelaku spiritual tingkat tinggi, bahkan oleh mereka yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Energinya dikenal mampu menolak santet, menetralkan serangan energi hitam, serta memperkuat medan energi tubuh aura agar tidak mudah ditembus oleh entitas negatif. Selain itu, badar besi juga diyakini meningkatkan ketahanan mental, memperkuat tekad, dan membentuk karakter yang teguh dan tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan hidup. Namun, kekuatan besar dari badar besi tidak serta-merta menjadi milik siapa saja. Jin Al-Kubra disebut sangat selektif dan tidak akan memberikan perlindungannya kepada orang yang hatinya pengecut atau sering bersikap zalim. Pemilik batu ini harus mampu menjaga adab dan menjalin ikatan batin dengan rasa hormat dan kedisiplinan. Dalam beberapa kasus, pemilik yang tidak mampu mengendalikan egonya justru merasakan efek sebaliknya, merasa berat secara batin atau bahkan sering terlibat konflik. Oleh karena itu, badar besi bukan hanya batu kekuatan, tetapi juga ujian bagi siapapun yang berani memegangnya. 4. Batu lavender Lavulite. Batu lavender Lavulite, batu yang dikenal sebagai pemancar kekuatan batin dan pembuka gerbang kesadaran spiritual terdalam. Berbeda dari batu-batu sebelumnya yang lebih banyak berorientasi pada perlindungan dan kekuatan fisik,
Lafulite mengedepankan inner power atau kekuatan dari dalam jiwa. Batu ini memiliki warna ungu lembut dengan gradasi biru atau violet, sangat indah dan menenangkan secara visual. Banyak ditemukan di kawasan pegunungan tinggi Sulawesi, tempat yang juga dikenal menyimpan banyak situs keramat dan energi bumi yang masih murni. Lavender Lafulite dipercaya dihuni oleh Ratu Jin Hawa Laila, sosok khodam betina dari alam jin timur laut yang sangat sakti dan terkenal karena kebijaksanaan serta kelembutan energinya. Ia sering muncul dalam bentuk perempuan berwajah ayu, mengenakan pakaian bercahaya ungu, membawa tongkat kristal yang memancarkan cahaya putih. Tidak seperti jin laki-laki yang cenderung agresif, Hawa Laila membawa energi feminin yang halus, lembut, namun memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Kehadirannya dalam batu Lafulite menjadikan batu ini sebagai alat spiritual yang sangat efektif untuk meningkatkan intuisi, membuka mata batin, serta menyelaraskan energi jiwa dengan alam semesta. Energi dari batu ini sangat cocok bagi para spiritualis, penyembuh, peramal, atau siapapun yang ingin mengasah kepekaan batin. Lavender Lafulite dapat membantu memperjelas mimpi, menenangkan hati yang gelisah, serta mempercepat proses meditasi menuju kesadaran tinggi. Bahkan dalam beberapa praktik esoterik, batu ini digunakan untuk membuka cakra ajna, mata ketiga agar mampu melihat dimensi gaib atau menangkap pesan dari alam spiritual. Aura batu ini memberikan ketenangan, memudahkan komunikasi batin, dan meningkatkan daya pengamatan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Namun sebagaimana batu lainnya yang dihuni oleh khodam Raja Jin, Lavender Lafulite menuntut pemiliknya untuk memiliki kesucian hati dan kemurnian niat. Energinya sangat sensitif terhadap ketidaktulusan atau penyalahgunaan kekuatan batin untuk hal-hal negatif. Ratu Jin Hawa Laila dikenal sangat selektif dan tidak segan menarik diri dari pemilik yang menggunakan kekuatan batunya untuk manipulasi atau tipu daya. Maka, Lavender Lafulite lebih dari sekadar batu indah, ia adalah cermin dari dunia batin seseorang, memperlihatkan sejauh mana seseorang mampu menjalin hubungan yang murni dengan kekuatan gaib yang lembut namun maha dahsyat. 5. Batu Giok Naga. Melengkapi deretan batu akik paling sakti yang dihuni khodam Raja Jin, kita sampai pada batu Giok Naga, sebuah batu yang tak hanya menyimpan kekuatan gaib, tetapi juga simbol tertinggi dari kemakmuran, kebangsawanan, dan kebangkitan jiwa. Batu ini sangat dihormati di berbagai budaya Asia, khususnya dalam tradisi Tionghoa dan Melayu, di mana naga merupakan lambang kekuasaan dan perlindungan ilahi. Batu giok dengan motif atau pancaran menyerupai sisik naga, atau yang dipercaya mengandung roh naga, seringkali dianggap sebagai pusaka langit. Warna giok yang hijau pekat atau hijau muda kehijauan menjadi simbol kesegaran, kehidupan, dan keharmonisan dengan unsur alam. Batu giok naga dipercaya dihuni oleh Raja Jin Longsang, sosok khodam dari kerajaan Jin pusat bumi yang sangat tua dan bijaksana. Longsang dikenal sebagai Raja Jin yang memiliki bentuk naga raksasa bermahkota, bersisik zamrud, dan bersayap emas. Dalam dunia metafisik, Longsang memiliki kemampuan untuk menstabilkan energi bumi dan langit, serta membawa kemakmuran yang selaras dengan takdir seseorang. Ia bukan hanya pelindung, tetapi juga pengatur jalur rezeki, pembuka jalan spiritual menuju kebijaksanaan sejati. Dalam praktiknya, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menjalin hubungan dengan Longsang, karena vibrasi energinya sangat tinggi dan hanya bisa diserap oleh mereka yang sudah siap secara spiritual. Manfaat spiritual dari giok naga mencakup banyak aspek penting dalam kehidupan manusia. Batu ini dipercaya memperlancar rezeki, memperkuat keberuntungan, melancarkan karir dan usaha, serta menjaga keharmonisan rumah tangga dan hubungan sosial. Selain itu, giok ini juga memancarkan energi penyembuhan yang kuat, terutama bagi mereka yang sering mengalami kelelahan mental dan fisik akibat beban hidup. Energinya menenangkan, stabil, dan mampu menetralkan aura negatif dalam rumah atau tempat usaha. Banyak tokoh spiritual menyarankan agar batu ini disimpan di tempat yang bersih dan sakral, karena getaran batunya bisa menyucikan ruang. Namun seperti batu-batu lainnya yang dihuni khodam Raja Jin, batu giok naga juga menuntut tanggung jawab dan kesetiaan batin dari pemiliknya. Longsang disebut tidak menyukai pemilik yang serakah atau yang menjadikan batu ini sebagai alat pamer kekayaan spiritual. Sebaliknya, bagi mereka yang rendah hati, disiplin, dan bersedia membimbing sesama dengan niat baik, batu ini akan menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Giok naga bukan sekadar hiasan atau koleksi, melainkan media sakral yang menghubungkan manusia dengan kekuatan naga gaib yang telah ada jauh sebelum peradaban manusia dimulai.
Demikian 5 batu akik paling sakti yang dihuni oleh Khodam Raja Jin. Perjalanan melalui 5 batu akik paling sakti yang dihuni oleh Khodam Raja Jin telah membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara dunia fisik dan dimensi spiritual. Setiap batu bukan sekadar benda mati yang indah, melainkan media hidup yang menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan alam gaib. Dari kalimaya hitam yang kokoh dalam perlindungan, merah delima yang bersinar dengan daya tarik dan rezeki, badar besi yang tangguh melawan gangguan gaib, lavender lavulite yang halus membuka kesadaran batin, hingga giok naga yang megah dengan energi kemakmuran, semuanya menyimpan rahasia dan tanggung jawab besar di balik kilauannya. Kehadiran Khodam Raja Jin dalam setiap batu menunjukkan bahwa kekuatan spiritual bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Para Khodam ini, dengan segala bentuk dan karakteristiknya, merupakan entitas yang sangat selektif dan hanya mau menyatu dengan manusia yang benar-benar siap secara spiritual dan moral. Mereka bukan untuk diperintah, tetapi untuk dijalin hubungan secara sejajar, dengan rasa hormat dan adab tinggi. Dalam banyak kisah dan pengalaman, orang-orang yang tidak memahami hakikat hubungan ini justru mengalami gangguan, karena energi besar yang terkandung dalam batu tersebut bisa menjadi berkah atau petaka, tergantung dari niat dan sikap pemiliknya. Batu bertuah bukanlah jimat instan, melainkan sarana spiritual yang membutuhkan kesiapan batin dan kesungguhan. Memiliki batu yang dihuni oleh Khodam Raja Jin bukan berarti seseorang akan otomatis sakti atau kebal dari segala mara bahaya. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari perjalanan menuju kesadaran diri, pengendalian emosi, dan penguatan hubungan dengan dimensi yang lebih tinggi. Setiap batu mengajarkan nilai, keteguhan, kerendahan hati, keselarasan, dan kebijaksanaan. Akhirnya, siapapun yang ingin menapaki jalur spiritual melalui batu-batu sakti ini harus memulainya dengan introspeksi dan pemahaman akan tanggung jawab yang menyertainya. Kekuatan gaib bukan untuk pamer atau disalahgunakan, tetapi untuk membantu sesama, menjaga keseimbangan, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Batu-batu ini, bila dijaga dengan benar, bisa menjadi teman setia dalam perjalanan batin seseorang, membuka jalan bukan hanya di dunia yang tampak, tetapi juga di dunia yang tersembunyi dalam keheningan dan keagungan spiritual. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.